Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam ya, dimanapun Anda berada. Oke, kali ini sahabat Wow akan melakukan replanting ya, karena pohonnya sudah tinggi. Jadi langkah apa saja yang kita lakukan sebelum replanting? Oke, pepaya ini sebetulnya usianya sampai 8 tahun pun bisa ya, tergantung dia perawatannya maksimal atau tidaknya, itu terus tumbuh dan berkembang hingga tinggi. Cuman kita akan merasa kesulitan dalam penanganan seperti penyemprotan insektisida dan fungisidanya ya. Kalau untuk pemanenan, pemupukan mungkin mudah. Cuman kalau sudah tinggi seperti ini ya, kita mengalami kesulitan di penyemprotannya. Jadi ini sudah berusia 4 tahun ya, bahkan sudah ada yang ukurannya 5 meter, 6 meter, 4 meter ya. Jadi saya akan melakukan langkah yaitu dengan pencangkokan. Nanti setelah kita cangkok, karena harus kita cangkok karena di sini keuntungannya buahnya hermaprodit semua ya. Tuh, yang pertama, yang kedua, setelah kita cangkok pun kita mendapatkan keuntungan seperti dia tumbuh lagi tunas, bisa dilihat seperti ini ya. Ini masih bisa dicangkok lagi. Jadi banyak keuntungannya dari mencangkok ini ya. Jadi sebelum replanting kita usahakan kita cangkok dulu. Nanti setelah kita cangkok kita pindahkan ke bibit untuk pengganti yang buah bulat ya. Itu bisa kita tanam di area baru. Nanti setelah ini tumbuh, setelah kita pindahkan baru kita replanting. Usahakan potong sekitar 40 cm lah. 40 cm kita rawat kembali karena ini buahnya hermaprodit dan pohonnya pun sudah maksimal ya. Atau suatu contoh bisa seperti ini ya sahabat, ini sudah langsung bisa kita potong ya. Tapi satu catatan, setelah kita cangkok di atas nanti ini bisa kita potong. Setelah kita remajakan dengan cangkokan di atas, kita potong, dan ini yang kita rawat. Setelah ini kita potong, lalu kita tutup ini ya dengan media, mungkin plastik bisa ya. Nanti timbul lagi tunas-tunas baru, itu bisa kita cangkok lagi. Seperti halnya seperti ini ya. Bisa dilihat nih ya. Ini yang sudah kita potong ya. Lalu dia tumbuh tunas-tunas baru. Kita jadikan yang sebagai tunas pokok yang utama yang akan kita ambil, itu tunas yang paling bagus ya. Ini kita jadikan sebagai primernya. Dan ini yang sekundernya ini kita jadikan lagi cangkokan untuk media tanam ke yang lain ya, ke lahan yang baru ataupun mengganti yang bulat. Jadi sangat banyak keuntungannya dari mencangkok ini ya. Oke, langkah selanjutnya usahakan buah yang kita cangkok itu buah hermaprodit ya. Buah yang diinginkan oleh rekomendasi pasar ya, disuruhkan ke pasaran seperti ini. Memang sebetulnya buahnya masih layak, masih berproduksi ya, karena pemupukannya rutin. Cuman kita memang terkendala di penyemprotannya ya, masalah insektisida dan fungisida. Jadi ini kita lakukan replanting. Sebelum replantingnya kita cangkok terlebih dahulu supaya masih bisa menguntungkan. Oke, ini ya, kalau yang sudah tahunan dia ditandai dengan seperti ini ya, timbul tunas-tunas baru, ini bisa kita cangkok. Terkecuali tunasnya sudah di bawah sini, kita langsung potong saja, kita ambil seperti yang tadi ya. Tapi kalau seperti ini kita harus cangkok lagi, jadi banyak kali keuntungannya. Oke, kita lanjut ke tanaman yang sudah dicangkok ya. Ya, bisa dilihat sahabat, ini adalah hasil cangkokan semua ya. Ini sudah buah hermaprodit semua, ini sudah saya tanam. Tuh bisa dilihat, itu ada yang belum dipindahkan itu ya, yang sudah tinggi. Tujuan dengan mencangkok ini satu ialah untuk menghasilkan bibit yang hermaprodit. Yang kedua, dengan dicangkok dia rendah lagi, remaja lagi. Jadi kita mudah untuk melakukan perawatannya ya, lebih intensif. Dan itu pun akan mengalami lagi, kita mengalami puncak panen raya. Karena perawatan intensif dan perawatan yang sangat mudah ya, kalau di usia masih pendek. Untuk maksimalnya itu pepaya itu masa panen rayanya di usia mulai 6 bulan kan masa panen, ataupun 5 bulan kalau perawatan maksimal 4 bulan setengah. Itu sampai ke umur 2 tahun itu sudah panen raya secara maksimal ya, kalau perawatannya diimbangi dengan sesuai pemupukannya, waktunya, perlakuannya. Ini bisa dilihat ya. Oke, setelah untuk
kita tanam ini usia 2 minggu, pupuk apa saja yang kita berikan, yaitu usahakan KCl ya, kalsiumnya dengan nitrogennya dengan perbandingan 21. Usahakan banyak kalsiumnya, karena untuk menjaga supaya bunga tidak rontok ya, kita gunakan kalsium. Itu pemupukannya interval seminggu sekali. Kalau untuk masalah nutrisinya, spraynya sama insektunginya itu dilakukan seminggu 2 kali dengan jenis obatnya Antrakol ya, bisa dengan dimix dengan Ditan juga tidak jadi masalah. Terus nutrisinya mungkin bisa dengan Plant Katalis, itu dilakukan penyemprotan seminggu 2 kali, ataupun Gandasil bisa juga. Itu dalam dosis 1 tangki Antrakol 2 sendok ya. Untuk apanya, untuk vitaminnya Plant Katalis 1 sendok. Sudah, itu saja sudah cukup. Mungkin dengan lanet mencegah semut ya, itu bisa dengan lanet disambung. Oke, itu untuk penyepraiannya. Kalau misalkan ada gejala seperti kutu kebul, kita tambahkan saja autan ya, kutu kebul, serta daun yang trip ini ya, daun yang keriting ini bisa dengan autan, itu tuntas autan dan lanet. Oke, itu saja sih kalau di KTS nih. Yang terpenting tuh kita harus menjaga 4 langkah ya, yaitu pengolahan lahan yang baik dan benar, terus pemilihan bibit unggul, serta pengaplikasian ketepatan dalam pemupukan ya, serta anjuran dosis dan perlakuan kita ya, itu harus benar-benar sesuai untuk mendapatkan hasil yang maksimal yang seperti yang kita inginkan oleh para petani ya. Itu jadi bisa dilihat nih ya, yang hasil cangkokan semua ini seperti ini. Oke, jadi ada juga yang bertanya, itu bagaimana sih caranya sistem pola supaya kita menghasilkan satu tanaman, semua satu lahan itu bisa menghasilkan lonjong. Oke, trik yang pertama yaitu dengan cara kita sistem 2 pola tanam ya, untuk menghasilkan supaya nanti ada penggantinya lah, ibaratnya 1 lonjong 1 bulat, ataupun lonjong-lonjong semua, itu kita bisa menghasilkan lagi untuk pemindahan yang bibit ke yang lain. Oke, yang kedua, bisa kita langsung melalui proses perendaman biji. Nanti setelah pengeringan itu ada dia buah bulat dan buah lonjongnya ya. Kalau kita memang langsung dari biji pepayanya itu bisa itu. Kalau yang untuk buah hermafrodit itu dia bijinya agak panjang. Setelah perendaman lah itu terlihat jelas itu ya. Itu ada buah yang memang teksturnya bulat, itu untuk buah yang bulat. Kalau untuk yang panjang itu buah hermafrodit, itulah bibitnya. Jadi yang ketiga ini dengan proses pencangkokan, untuk kita menghasilkan satu lahan itu dengan buah hermafrodit semua. Itu ya 3 cara, dengan cara langsung memilih dari bibit setelah perendaman, yang kedua dari sistem 2 tanam, yang ketiga yaitu dengan cara teknik cangkok itu ya. Terus untuk menghasilkan buah yang maksimal, buah lebat mulai dari bawah, itu kita kembalikan ke diri kita sendiri ya. Perlakuan maksimal tentunya hasilnya akan maksimal ya, terutama dari mungkin irigasinya bagus dan benar ya, tentang penyiraman, pemupukan, penyepraian, itulah yang harus diperhatikan. Sebetulnya ya kita bisa saja dengan mencangkok, tentu dia sudah membawa bunga, tapi kalau tidak kita rawat tidak mungkin dia buahnya dari bawah. Sebagai contoh seperti itulah. Jadi perlakuan maksimal itu hasil akan menentukan yang maksimal, bisa dikatakan seperti itu ya. Itu memang sudah jelas nyata, usaha yang keras, gigih itu tidak akan mengkhianati hasil. Oke, nyatanya seperti itu. Ini ya yang sudah saya lakukan cangkok, bisa dilihat seperti ini. Ataupun bisa kita lakukan kalau memang dia buah sudah tidak maksimal ya, tidak produksi, kita bisa langsung cangkok lagi ya. Ini dia akarnya ya, bisa dilihat. Ini bisa dengan metode seperti ini pencangkokannya. Ada metode dengan kita ikat dulu bahan, lalu kita belah, kita tempelkan, kita ikat. Itu metodenya ya. Jadi kalaupun memang tempat kalian sudah tidak produksi, mungkin batangnya kecil, bisa langsung dicangkok juga, dengan tujuan yaitu kita maksimalkan lagi dari nol ya.
karena kalau seperti ini batangnya kecil pun kita maksimalkan pun dia tidak mungkin berkembang dengan layak ya. Oke, itu kita lanjut ke bahan apa saja yang akan digunakan untuk cangkokan ya. Oke, bisa dilihat ya bahannya itu tali untuk pengikatnya serta media ininya. Ini saya gunakan serabut ya, yang sedikit agak kering, ataupun bisa dengan tanah bekas kumbang ya, kotoran kohe kumbang. Ini seperti ini, kita bungkus seperti ini ya. Terus untuk pelapis ininya saya gunakan aqua gelas ya, pelapis nanti kita membelah dagingnya itu, daging batang kita lapis seperti ini supaya tidak menempel kembali dan menimbulkan akar. Lalu di sela-sela lapisan ini, pinggiran kita yang kita kupas, kita beri sedikit bawang ya, oresan bawang, lalu kita masukkan ini yang dibelah, tempelkan ke batangnya, lalu kita ikat, kita tunggu dia berakar. Oke, karena sudah tidak bisa lagi kita melakukan insektisidanya, penyemprotan insektisida dan fungsidanya karena sudah tinggi ya, bisa dilihat itu. Oke ya, seperti ini. Setelah kita masukkan, setelah kita sayat, lalu kita masukkan ini ya, mengganjalnya. Oke, mantap. Lalu kita iris. Lalu kita beri sedikit bawang ya, ulasan bawang, pinggirannya ini ya seperti ini. Oke, lalu kita masukkan medianya, bisa dilihat ya. Oke ya, dan nanti ketika ya sudah berakar, penebangannya kita lakukan dari sini ya, dari sini, dan dia akan tumbang. Usahakan di bawah sudah ada satu orang ya untuk menahan batangnya ini supaya pupusnya tidak rusak ya. Oke, jadi sebagai contoh ini, sebelum kalian melakukan replanting, usahakan dilakukan seperti ini dulu ya, karena sayang kalau kita langsung tumbang dari bawah. Ini masih bisa digunakan lagi ya, sangat disayangkan. Ataupun yang kita cangkok itu buah yang tidak maksimal ya, kita lakukan lagi perawatan dari awal. Oke sahabat, tetap semangat, tetap istiqomah. Saya akan terus berkarya dan membagikan pengalaman apa yang saya punya. Oke, hijaukan terus bumi Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.